Halo semuanya, kami dari kelompok 8 Culture yang beranggotakan Rafin, Vivi, Christopher, dan Stephen. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai bullying, the domain of the youth. Apa sih bullying itu? Bullying adalah suatu bentuk tindakan agresif di mana seseorang dengan sengaja maupun tidak sengaja yang berulang kali menyebabkan orang lain terluka atau merasa tidak nyaman. Penindasan dapat berupa kontak fisik, perkataan, atau tindakan yang lebih buruk. Selanjutnya, bullying merupakan permasalahan yang sering muncul pada masa remaja sampai anak-anak. Bullying merupakan masalah yang besar dan dapat menimbulkan dampak negatif secara fisik dan mental dalam jangka panjang. Korban bullying biasanya mengalami kesulitan untuk membela dirinya sendiri dan tidak melakukan apapun untuk menyebabkan hal tersebut. Bullying mempunyai jenis-jenis, kira-kira apa aja ya? Nah, selanjutnya jenis-jenis bullying. Yang pertama ada bullying secara verbal. Bullying secara verbal yaitu mengintimidasi korban melalui kata-kata secara tidak wajar. Bentuknya berupa fitnah, julukan nama, celaan, kritikan, penghinaan, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada bullying secara fisik. Bullying secara fisik yaitu tindakan bullying yang dilakukan dengan cara langsung kontak fisik antara korban dan si pelaku. Bentuknya berupa mencekik, menonjok, menyikut, menendang, menyakar, menggigit, merusak, atau menghancurkan barang milik korban bullying. Yang ketiga, bullying secara relasional. Bullying ini mengintimidasi korban untuk menjatuhkan harga dirinya. Bentuk intimidasi secara relasional ini berupa mengabaikan, pengucilan, penghindaran. Tindakan ini dapat mencangkup sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, tawa mengejek, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada bullying secara cyber atau elektronik, yaitu tindakan bullying yang sangat modern karena semakin berkembangnya teknologi yang sangat canggih sehingga sulit untuk mencegah tidak masuknya bullying ini melalui elektronik. Bentuknya berupa menerima pesan negatif yang menyakitkan atau korban dijauhi dari chatroom dan mendapatkan kiriman gambar yang tidak senonoh dari pelaku bullying. Jadi, mengapa bullying ini bisa terjadi? Untuk mendapatkan perhatian atau menjadi populer, mereka masih merasa takut sehingga mereka mencoba menakut-nakuti orang lain untuk menyembunyikan perasaan mereka. Mereka tidak senang dan melampiaskannya pada orang lain. Mereka sendiri merasa tertekan untuk mendapatkan hal yang mereka inginkan dan untuk meniru seseorang yang mereka kagumi. Kira-kira apa ya dampak dari bullying? Dampak bullying pada generasi muda yaitu ada banyak korban bullying yang mengucilkan diri di rumah mereka sendiri, terlalu takut untuk keluar dan akibatnya kehilangan kontak sosial yang normal. Selanjutnya, korban bullying pada umumnya kehilangan harga diri mereka. Terus, gejala depresi, mudah marah, dan murung. Selanjutnya, mereka yang sering melakukan bullying lama-kelamaan akan melakukan tindakan kejahatan di masa depan, seperti kekerasan, mencuri, mengemudi terlalu kencang, pelanggaran lalu lintas, dan sebagainya. Faktor apa saja sih yang membuat kebudayaan bullying ini berkembang? Faktor-faktor yang membuat bullying berkembang ini, faktor pertama adalah karena orang tua dan guru tidak menyadari adanya bullying. Karena remaja ini biasanya tidak melakukan bullying di depan orang dewasa. Untuk faktor kedua ini karena adanya bystander, yaitu orang-orang yang tidak melakukan apa-apa atau pura-pura tidak melihat dan menyetujui atas apa yang terjadi. Oke, yang berikutnya adalah solusi kreatif. Yang pertama, mengadakan kampanye sosial secara online menggunakan platform digital seperti Instagram, YouTube, dan TikTok dengan konten-konten kreatif.
mengenai bullying untuk mencegah dan menghentikan bullying. Melalui kampanye ini, kami dapat melakukan sosialisasi dan mendidik siswa tentang kebaikan, empati, dan nilai etika. Yang kedua, bekerjasama dengan orang tua dan guru untuk berpartisipasi aktif, mengawasi dan mendidik nilai moral anak sehingga mencegah berkembangnya kebudayaan bullying. Dan yang ketiga adalah membuka layanan telepon khusus atau hotline untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan, serta ketika anak menginginkan layanan konseling secara anonim. Terima kasih semuanya telah menonton dan memperhatikan. Kami harap materi ini bermanfaat. Stop bullying dan jadilah upstander.